Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Jika ada yang mengatakan bahwa kerajaan Nusantara yang paling banyak diinvasi itu adalah kerajaan Mojopahit, itu salah total. Pada kenyataannya, pada faktanya, menurut catatan sejarah, justru kerajaan Sisingamangaraja adalah kerajaan yang paling banyak diinvasi. Bayangkan, kerajaan Mojopahit hanya 7 kali diinvasi, sedangkan kerajaan Sisingamangaraja lebih dari 8 kali diinvasi oleh bangsa lain. Dan yang paling menariknya lagi, yang paling anehnya lagi, kerajaan Sisingamangaraja ini tidak pernah balas dendam menginvasi bangsa lain, nggak pernah. Ya, walaupun berkali-kali diinvasi, ya 8 kali diinvasi, tapi tidak pernah sekalipun membalaskan invasi ke orang lain, nggak pernah sekalipun. Jadi itu artinya Sisingamangaraja adalah raja yang sangat-sangat bijaksana, sangat kuat, sangat arif, ya, bertanggung jawab dan tidak pendendam. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya Anda orang Batak, Anda sangat beruntung punya raja seperti Raja Sisingamangaraja. Bayangkan, 8 kali diinvasi tapi tidak pernah sekalipun membalas invasi bangsa lain. Beliau tetap setia dengan bangsanya. Beliau setia dengan masyarakatnya. Beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Berkali-kali diinvasi tapi tidak pernah runtuh. Ya, walaupun pada saat penjajahan Belanda Sisingamangaraja runtuh, ya, tapi dia tidak pernah sekalipun menyerah sama Belanda. Tidak pernah kompromi dengan Belanda. Berjuang mati-matian melawan Belanda sampai titik darah penghabisan, sampai anak dan putrinya meninggal. Bayangkan coba, satu keluarga meninggal, satu keluarga besar, anaknya, putrinya bernama Putri Lovian meninggal dibunuh oleh Belanda. Konon katanya Sisingamangaraja meninggal karena apa? Karena putrinya terbunuh. Ya, sungguh sangat tragis emang kematian daripada Sisingamangaraja ini. Jadi lu pada ya, kalau yang nonton video ini orang Batak, ya, lu harus bangga dengan kepemimpinan Sisingamangaraja. Jarang-jarang loh pemimpin seperti ini, arif dan bijaksana. 8 kali diinvasi tidak pernah yang namanya tumbang sekalipun. Jadi di video sebelumnya saya udah bahas bangsa apa aja yang menginvasi orang-orang Batak, ya. Aceh itu 3 kali menginvasi orang Batak. Kesultanan Aceh 3 kali, tapi gagal total. Tidak hanya Aceh, ada lagi Portugis, ya. Kalau katanya Portugis juga pernah menginvasi tanah Batak 2 kali, ya. 3 kali Aceh, 2 kali Portugis, berarti udah 5 kali, ya. Kemudian tidak hanya itu lagi, ya. Kalau katanya Sriwijaya juga pernah menginvasi, ya. Kemudian Mojopahit, kemudian apalagi diduga pasukan Imam Bonjol menginvasi tanah Batak juga. Dan yang terakhir adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi di video ini kita fokus kenapa Sriwijaya itu menginvasi tanah Batak. Karena di video sebelumnya saya miss itu, kerajaan Sriwijaya menginvasi tanah Batak. Saya nggak bahas ya Sriwijaya. Jadi di video ini fokus untuk bahas tentang kenapa Sriwijaya menginvasi tanah Batak. Padahal orang Batak itu nggak punya salah dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sisingamangaraja nggak pernah sekalipun menginvasi Sriwijaya, kan? Tapi kenapa Sriwijaya menginvasi tanah Batak? Ini yang jadi pertanyaan. Sebelum kita lanjut, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ya, ada datanya. Jadi kalau di antara sahabat yang tuh video ini nggak terima apa yang saya katakan, komplain sama yang bikin sumbernya. Menurut catatan sejarah, ya, kita ambil dari sumber sejarah prasasti Kedukan Bukit, ya, tahun 1683. Jadi invasi Sriwijaya ke tanah Batak ini berlangsung sekitar abad ke-7, ya, sudah lama banget, ya, abad ke-7. Pada saat itu kerajaan Sisingamangaraja masih baru, ya, dan rajanya juga masih baru. Kalau nggak salah rajanya itu kalau nggak kedua, ketiga, karena Sisingamangaraja itu kan gelar, ya, itu berdasarkan keturunannya. Sisingamangaraja pertama itu anaknya menjabat, ya, Sisingamangaraja kedua namanya, terus anaknya lagi, ya. Kalau nggak salah itu dinasti kedua, kalau nggak salah, ya, kerajaan Sisingamangaraja pas saat Sriwijaya menginvasi tanah Batak.
Jadi menurut catatan sejarah ya, ada sebuah prasasti bernama Prasasti Kedukan Bukit. Ya, prasasti ini ditemukan di Palembang dan menyebutkan tentang ekspansi Sriwijaya ke wilayah-wilayah lain di Sumatera termasuk Tanah Batak. Kemudian bukti sejarah kedua misalnya Prasasti Talang Tuwo sekitar tahun 684 ya. Prasasti ini juga ditemukan di Palembang dan menyebutkan tentang kekuasaan Sriwijaya atas wilayah-wilayah lain seperti Sumatera termasuk Tanah Batak ya. Kemudian sejarah Melayu juga ya. Sejarah Melayu menyebutkan di dalam sebuah kitab yang tertulis pada abad ke-15 ya. Sejarah Melayu menyebutkan kerajaan Melayu termasuk invasi Sriwijaya ke Tanah Batak ya. Ada berbagai sumber-sumber ya, sumber-sumber akademis. Nanti saya akan tampilkan sumbernya di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasan Sriwijaya menginvasi Tanah Batak? Apakah mereka karena iseng gitu? Apakah karena Sriwijaya saat itu kerajaan yang sangat gede banget ya? Jadi for your information ya, kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan yang paling gede di Nusantara. Bahkan yang tertua ya. Karena Sriwijaya ini sudah bercokol ya dari dulu ya di Palembang, di sekitaran Palembang lah. Apa alasan yang paling masuk akal kenapa Sriwijaya ini menginvasi kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Sisingamangaraja di Tanah Batak? Yang pertama itu untuk mengontrol jalur perdagangan. Ya, kita tahu bersama bahwa Sriwijaya itu sangat menguasai yang namanya kerajaan-kerajaan maritim atau jalur maritim ya. Kita berjaya dulu di zaman abad maritim. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kelebihan daripada Konoha itu ya laut. Cuman kita aja sekarang ini sangat menolak yang namanya kalau misalnya kerja di laut ya. Saya sendiri juga saya nggak terlalu suka kerja di laut. Padahal pada hakikatnya, pada nalurinya, pada faktanya kita itu sebenarnya wilayah maritim ya. Dan kita lebih cocok sebenarnya menguasai maritim. Itu kelebihan kita dari bangsa lain. Ya, kalau misalnya kita punya daya tawar itu, ya daya tawar kita itu di maritim. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita menguasai harga ikan di seluruh dunia. Nah, itu nilai tawar kita sebenarnya. Jadi jangan coba-coba kita, mohon maaf ya, jadi pesepak bola terbaik dunia. Jangan. Karena apa? Karena itu bukan bakat kita. Tapi saya tidak melarang untuk sepak bola ya. Jadi setiap negara itu punya nilai tawar masing-masing ya. Contoh misalnya Amerika apa sih nilai tawar Amerika itu? Militer, dolar. Itu kan nilai tawar daripada Amerika. China apa nilai tawar daripada China? Perdagangan. Mereka sangat jago yang namanya dalam berdagang, ekonomi dan lain sebagainya. Singapura, apa nilai tawar daripada Singapura? Keramahan investasi. Jepang, apa nilai tawar daripada Jepang sebenarnya? Menguasai perdagangan ikan di seluruh dunia. Salah satu yang menguasai perdagangan ikan di seluruh dunia itu Jepang. Dan sumber daya manusia. Korea Selatan, apa yang mereka tawarkan ke dunia? Yang mereka tawarkan itu K-pop. Ya, kecantikan. Sehingga mereka bisa melanglang buana ke penjuru dunia. Jadi setiap negara itu harus punya kartu truf ya. Harus punya nilai tawar yang gak bisa ditandingi oleh negara lain. Ibarat manusia ya, kita itu harus punya bakat. Kita punya nilai tawar. Jadi saya melihat ya, Konoha itu masih nanggung kerjanya di darat, nanggung kerjanya di laut, nanggung jadi pesepak bola, nanggung jadi seniman, nanggung jadi ekonom, nanggung jadi nikel, nanggung jadi pokoknya serba nanggung saya melihatnya. Harusnya kita fokus pada satu ya. Tapi gimana kita mau fokus pada satu wong kita sudah membenci yang namanya laut ya kan. Kita itu sebenarnya lebih jago di laut ya. Kemampuan kita di situ sebenarnya. Zaman dulu, zaman Sriwijaya seperti itu. Kemudian kembali ke topik ya. Jangan terlalu melebar ya. Kemudian apa alasan lain misalnya selain alasan daripada kontrol jalur perdagangan ya? Pengamanan pembatasan ya. Jadi Sriwijaya juga ingin mengamankan pembatasan dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera. Tanah Batak itu terletak
pada perbatasan antara Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera, sehingga mereka mengamankan kerajaan Sisingamangaraja. Kemudian selain alasan daripada dunia maritim ya, ada alasan lain misalnya seperti alasan ekonomis, yaitu sumber daya alam. Tanah Batak memiliki daya alam yang melimpah seperti emas, perak, dan kayu. Sriwijaya ingin menguasai sumber daya alam ini untuk memperkuat ekonominya. Apa sih sumber daya alam yang ada di Tanah Batak itu? Emas. Ya, ada loh di Tanah Batak itu ada emas. Kemudian kapur barus. Zaman dulu itu yang paling terkenal di Tanah Batak itu kapur barus. Terletak di mana? Di Kecamatan Barus dekat Sorkam. Jadi kapur barus zaman dulu itu sangat-sangat berharga. Digunakan untuk apa? Untuk pembalseman. Sehingga diburu oleh negara-negara lain. Harganya itu setara dengan harga emas zaman dulu ya. Sehingga orang lain pengen menginvasi Tanah Batak. Namun kerajaan Sisingamangaraja saat itu begitu kuat pasukannya, Panglima Sisingamangaraja begitu kuat, begitu setia ya. Kemudian karena pengaruh pusat perdagangannya, Tanah Batak juga memiliki pusat-pusat perdagangan yang penting ya, seperti Pasar Baru, Pasar Lama ya. Sriwijaya ingin menguasai pusat-pusat perdagangan dari orang Batak ini ya. Sehingga posisinya sebagai kerajaan maritim itu sangat kuat ya. Dan saat itu kerajaan Sriwijaya itu menginvasi. Zaman itu ya, saya tidak menyalahkan Sriwijaya ya. Zaman itu masih seperti itu, masih kesukuan. Kalau kita tidak menyerang orang lain, ya kita diserang. Makanya kerajaan Sisingamangaraja itu mereka sangat suka yang namanya berkuda. Jadi dugaannya orang Batak itu artinya orang yang kuat dan suka berkuda. Ya, menurut catatan sejarah. Jadi orang Batak itu zaman dulu kenapa sangat suka yang namanya berkuda? Karena apa? Karena mereka selalu wanti-wanti. Bayangkan 8 kali diinvasi loh. Nggak ada sejarahnya kerajaan sekecil kerajaan Tanah Batak diinvasi di Nusantara, nggak ada. Sedangkan Sriwijaya atau Mojopahit sekalipun tidak pernah yang namanya diinvasi sampai 8 kali, nggak pernah. Dan itu saking kuatnya kerajaan Sisingamangaraja, begitu kuat, sangat kokoh ya. Makanya orang Batak itu terkenal dengan kesetiaannya. Sampai sekarang juga orang Batak sebenarnya setia terhadap pasangannya. Itu contoh yang paling simple ya. Setiap terhadap negara, setiap terhadap pasangannya. Kalaupun misalnya ada yang mengatakan, oh orang Batak ada yang korupsi dan sebagainya, ya suku lain juga ada yang korupsi ya. Jadi jangan menutup kemungkinan ya, setiap suku itu ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi saya melihat dominan orang Batak itu sangat setia ya. Terbukti kerajaan Sisingamangaraja itu tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena pasukan-pasukannya yang sangat setia terhadap Sisingamangaraja. Kemudian selain alasan-alasan yang baru saya jelaskan, ada beberapa alasan lain misalnya seperti alasan politis misalnya. Pengaruh kerajaan Melayu ya. Sriwijaya juga ingin memperluas pengaruhnya atas kerajaan-kerajaan lain di Sumatera termasuk kerajaan Melayu. Tanah Batak terletak di wilayah yang strategis untuk memperluas pengaruh yang signifikan untuk memperluas pengaruh ke kerajaan-kerajaan lain di Sumatera seperti kerajaan Melayu dan sebagainya. Jadi kerajaan Batak itu terletak pada perbatasan ya. Jadi perbatasan ini harus kita kuasai dulu deh. Biar apa? Biar kita menguasai kerajaan Melayu. Kemudian pengamanan kekuasaannya. Sriwijaya juga ingin mengamankan kekuasaannya atas wilayah-wilayah lain di Sumatera. Tanah Batak terletak di perbatasan antara Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sumatera. Jadi Sriwijaya melakukan invasi ke Tanah Batak itu karena berbagai alasan strategis seperti ekonomis, politis, dan lain sebagainya ya. Konon katanya, menurut catatan sejarah ya, Sisingamangaraja saat itu meninggal, tapi digantikan oleh anaknya. Karena apa? Karena pengaruh pertempuran melawan Sriwijaya. Dan saya sangat salut dengan Sisingamangaraja. Walaupun sudah meninggal, orang Batak itu tidak pernah tunduk yang namanya terhadap kerajaan lain. Termasuk kerajaan Sriwijaya. Nggak pernah tunduk. Mereka gigih melawan kerajaan-kerajaan lain. Bayangkan coba. Kerajaan segede Sriwijaya juga pernah dicoba ya. Ya, dicoba
oleh bangsa lain untuk menginvasi orang Batak, tetap ya orang Batak itu tidak bergeming, setia terhadap kerajaan Sisingamangaraja. Sampai rajanya meninggal, Sisingamangaraja tetap tidak bergeming, tidak mau tunduk terhadap bangsa lain, bangsa apapun itu, ya, sampai titik darah penghabisan. Jadi berdasarkan informasi ya, yang saya baca tentang kerajaan Sisingamangaraja, karena saya itu penyuka sejarah ya, tidak hanya kerajaan Sisingamangaraja yang saya baca, banyak ya sejarah-sejarah lainnya yang ada di Nusantara. Karena menurut saya pribadi sangat menarik ya belajar tentang sejarah. Kita bisa belajar dari sejarah karena sejarah itu tetap berulang, selalu berulang. Ya, saya melihat ya, dulu waktu penasbihan Raja Sisingamangaraja ini, konon katanya beliau ini adalah seorang raja yang punya kekuatan supernatural. Baru lahir aja sudah menggemparkan tanah Batak. Konon katanya, ya ini berdasarkan sejarah ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan apakah ini rasional atau tidak, itu soal lain ya. Kita melihat dari sudut pandang supernaturalnya dulu ya. Ketika Sisingamangaraja manjat pohon kelapa misalnya, dan ketika kepalanya terbalik, maka pohon juga ikut terbalik. Itu kekuatan magis daripada Sisingamangaraja. Kalau ada yang mengatakan, oh nggak masuk akal, bukankah di agama-agama juga ada cerita-cerita seperti ini ya, agama-agama yang ada di Konoha? Kenapa kita mengatakan bahwa yang ada di agama-agama di Konoha itu, oh kok nggak masuk akal? Jangan seperti itu ya. Ini namanya kekuatan spiritual ya, supernatural ya. Orang-orang yang beragama Parmalim, mereka tahu persis kisah ini, mereka mengamini ini, sama seperti agama lain yang mengamini. Contoh misalnya ada nabi yang membelah lautan, ada nabi yang masuk ke mulut ikan paus, sama seperti itu. Jadi jangan kita mendiskreditkan karena agama Parmalim itu pengikutnya dikit sehingga kita mengejek gitu, ngata-ngatain. Jangan seperti itu ya. Agama Parmalim itu adalah agama yang dibentuk oleh Sisingamangaraja. Bahkan waktu Sisingamangaraja meninggal itu, pesan satu-satunya beliau ke orang Batak itu, silahkan sebarkan agama Malim, Ugamo Malim, atau agama Parmalim ke seluruh dunia. Itu sebenarnya pesan daripada Sisingamangaraja. Kemudian yang saya salut daripada kepemimpinan Sisingamangaraja ini adalah beliau itu tidak hanya omong-omong ya, beliau tetap turun ke lapangan, bahkan ke sawah-sawah. Untuk apa? Untuk melihat pertanian masyarakat. Beliau mengajarkan cara bertani, karena beliau ini kan kepala negara ya, saat itu ya kepala kerajaan lah, bukan kepala negara, kepala kerajaan, kepala agama juga ya, pemuka agama juga. Dia pimpinan daripada pemuka agama. Terus dia sebagai pemimpin yang sangat-sangat absolut. Saat itu kan belum ada yang namanya DPR, belum ada yang namanya MPR, yang ada datu ya, dalam bahasa Batak itu disebut datu. Apa itu datu? Dukun ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa orang Batak itu suka perdukunan ya. Zaman dulu ya seperti itu, sangat spiritual sekali. Kalau misalnya ada perang, mereka harus diurapi dulu ya, dari datu ya, datu ini, datu itu. Mereka dikasih sihir apa segala macam ya. Ada semacam ya ritual-ritual seperti itu. Yang menarik dari kepemimpinan Sisingamangaraja ini yang saya lihat itu ya, yang beda dengan raja-raja lainnya, beliau ini turun langsung ke lapangan, bahkan ke sawah, melihat apa? Melihat masyarakat menanam padi. Saat itu kan sudah ada yang namanya pertanian padi ya. Kemudian yang menarik lagi, selain beliau ini sangat-sangat bijaksana dalam memimpin ya, mau turun ke lapangan, bahkan ke sawah sekalipun ya, seorang raja loh. Saat itu belum ada yang namanya seperti DPR dan sebagainya, nggak ada. Jadi nggak ada yang ngontrol pekerjaannya, suka-suka dia. Kalau mau turun ke lapangan, sok turun, kalau enggak. Tapi saya melihat walaupun beliau ini seorang raja ya, raja yang sangat berkuasa, beliau ini sangat-sangat dihormati oleh masyarakat Batak ya, orang-orang Batak. Bahkan ya, bayangkan, konon katanya beliau ini punya kekuatan magis ya, bisa menghilang. Dan ya kalau misalnya Anda mengatakan nggak masuk akal bisa menghilang, sama seperti yang ada di agama-agama yang ada di Konoha. Kok nggak masuk akal ya cerita-cerita yang ada di agama? Sama seperti itu.
Ya namanya juga keimanan ya. Ini dari sudut pandang supernatural ya. Konon katanya si Singamangaraja ini bisa menghilang. Tapi antinya apa? Darah. Beliau ini nggak bisa melihat darah. Nah, ketika anaknya ikut perang, sebenarnya anak daripada beliau ini bernama Lovian ini awalnya dia menolak. Lu jangan ikutlah perang. Bahaya. Saat itu kan Singamangaraja sudah dikejar sama pasukan Belanda ya. Bahkan pasukan Belanda itu mendatangkan pasukan khusus dari Inggris hanya untuk mengejar si Singamangaraja ini. Namun naasnya dia bersama dengan putrinya bernama Lovian. Ketika Lovian terbunuh, dia memeluk Lovian dan di situ dia kena darah, anti darah. Karena dia nggak bisa megang darah dan lain sebagainya, sehingga si Singamangaraja nggak bisa menghilang, ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa semua magis-magis ini harus dipercaya, ditelan bulat-bulat. Enggak ya, ini bumbu-bumbu dari sejarah ya. Sama seperti yang ada di agama yang ada di Konoha. Kok ada nabi membelah lautan? Sama seperti ini ya. Jadi ini bumbu-bumbu dari para sejarah. Jangan kita takabur ya, iya, agama permalim itu halu dan lain sebagainya. Masa percaya seperti itu? Masa percaya Singamangaraja bisa menghilang dan sebagainya? Ya sama seperti di agama-agama yang ada di Konoha juga ya. Jadi kita harus menghargai ini semacam kekayaan sejarah ya, sejarah Konoha. Jadi dulu pada yang bersuku Batak ya harus bangga dengan si Singamangaraja, yang kepemimpinannya, keteladanannya, integritas, tidak pernah mau kompromi dengan penjajah. Bayangkan sampai mengorbankan nyawanya, tidak pernah mau bergeming melakukan kompromi dengan Belanda bersama dengan putrinya bernama Lovian. Harusnya Lovian ini juga dinobatkan sebagai pahlawan ya, sama seperti Cut Nyadin ya, seperti ya R.A. Kartini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Putri Lovian ini juga ikut ya mempertahankan tanah air kita, mempertahankan Nusantara ya, sampai mengorbankan nyawanya, tidak mau kompromi dengan Belanda. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Kalau Anda orang Batak, silahkan like video ini. Nggak bercanda. Salam rasional.